Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran biologi. Pada hari ini kita akan membahas sistem peredaran darah pada manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai organ-organ peredaran darah dan membahas bagaimana proses peredaran darah pada tubuh kita. Pernahkah kalian meletakkan tangan di dada? Nah, ketika meletakkan tangan di dada, dapatkah kalian merasakan detak jantung? Kemudian, tahukah kalian apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuat jantung kita tetap berdetak? Setiap hari jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali dan setidaknya mengirim 2.000 galon darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita ini tidak lebih besar dari kepalan tangan, tetapi jantung memiliki peranan yang sangat besar untuk membuat darah tetap mengalir sepanjang kurang lebih 60.000 mil dalam pembuluh darah yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan berbagai substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut dengan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh kita memiliki sistem pompa yang disebut dengan nama jantung. Nah, jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh yang berdetak 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung memiliki ruang, ada atrium kanan, atrium kiri, kemudian ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Selain jantung ini memiliki 4 ruang, jantung juga memiliki 4 katup. Katup-katup tersebut adalah: yang pertama ada katup tricuspidalis, kemudian yang kedua ada katup mitral, kemudian yang ketiga ada katup aortik, dan yang keempat ada katup pulmonalis. Nah, itulah struktur dari jantung. Berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana jantung ini bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja saat darah yang kaya dengan oksigen terbawa dari paru-paru menuju atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, maka darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri ini berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya dengan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya, kecuali paru-paru. Berikutnya, darah yang kaya oksigen akan mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ-organ di dalam tubuh. Selanjutnya, darah akan terdeoksigenasi. Lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur menuju pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut dengan vena. Nah, vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen ini disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut dengan atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Kemudian paru-paru akan melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan diedarkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi. Demikianlah proses peredaran darah pada tubuh manusia. Saya cukupkan materi untuk kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.